Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas lanjutan daripada sensor thermal atau sensor suhu. Pada bahasan pertama kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang sensor dimeta. Nah, sensor kedua adalah namanya termistor. Kita lihat definisinya. Termistor adalah tahanan thermal, adalah transducer semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi. Jadi termistor ini sebenarnya termasuk dalam resistor variabel. Kalau kalian mempelajari di komponen elektronika, itu kan resistor terbagi dalam dua bagian, yaitu resistor tetap dan resistor yang tidak tetap. Resistor yang tetap, misalnya resistor yang kode warna, resistor yang ditulis. Sementara resistor yang tidak tetap atau variabel, misalnya potentiometer, tripod, ya. Itu resistor yang linear. Resistor variabel yang linear. Ada juga resistor variabel yang non-linear. Salah satunya yang non-linear adalah termistor ini. Jadi termistor itu suatu transducer suhu yang perubahan suhunya itu dipengaruhi oleh perubahan temperatur pada sekitar transducer itu. Apabila temperatur pada transducernya berubah, maka restansi daripada termistor itu berubah, apakah naik atau turun. Nah, di sini termistor itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan PTC dan disebut NTC. PTC ini adalah positif temperatur koefisien. Cara kerjanya, kalau yang PTC ini, apabila temperaturnya naik, maka restansi PTC naik di berbarengan. Apabila temperatur pada PTC turun, maka restansi ikut turun. Jadi kondisinya berbarengan dengan perubahan temperatur, maka disebut di sini positif, ya. Gerakannya bersesuaian dengan perubahan temperatur. Perubahan tahanan berbarengan dengan perubahan temperatur. Yang kedua adalah NTC. NTC ini adalah negatif temperatur koefisien, yaitu termistor yang restansinya berubah-ubah oleh perubahan suhu. Apabila suhunya ini naik, di sini justru restansinya turun, berkebalikan. Dan apabila temperaturnya turun, restansinya akan naik. Nah, itu perbedaannya. Keduanya berlawanan cara kerjanya. Selanjutnya kita lihat dulu simbol. Nah, jadi PTC NTC ini juga bagian daripada komponen-komponen elektronik. Namun karena parameter atau besaran fisiknya berubah-ubah, maka dia masuk dalam transducer. Tapi di komponen elektronika tentu dikenali semuanya, baik itu yang komponen nilainya tetap maupun yang berubah-ubah. Bagaimana kita membedakan secara simbol antara PTC dan NTC? Nah, perbedaannya hanya di tanda plus dan tanda min. T ini menandakan temperatur atau derajatnya. Kalau PTC, karena tadi sebagaimana saya jelaskan, kalau temperaturnya naik, maka restansi naik. Dia positif, ya. Positifnya ada tanda plus ini untuk membedakan saja positif temperatur koefisien dengan negatif temperatur koefisien. Yang plus ini adalah PTC dan yang min ini atau negatif ini adalah NTC. Sementara ini adalah jelas daripada simbol resistor variabel yang ada garis tengah. Nah, bentuk fisik di sini kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian membedakan bentuk fisiknya, komponennya, kalau misalkan kalian mencari di pasaran komponennya, itu dari tulisannya ada NTC, ada PTC. Simbol sebagaimana di atas ini, simbol restansi itu kan ada yang bentuk kotak seperti ini, ada yang bentuk seperti ini. Jadi atau boleh yang ini, boleh yang bawah. Begitu juga dengan NTC. Nah, bagaimana
cara karakteristiknya atau cara kerjanya. Nah, tanggapan daripada restansi ini adalah dia tanggapannya eksponensial. Jadi bisa dilihat di sini bahwa restansi daripada termistor adalah restansi referensinya dikali eksponensial berpangkat beta seperti dikurangi seperti referensi. Di mana di sini T adalah temperatur dan ada T referensi. Kemudian ada R resistansi daripada termistor dan RF ini resistansi pada seluruh referensi. Nah, berdasarkan tadi penjelasan prinsip kerja tadi, di sini bisa kita lihat bagaimana prinsip kerja daripada PTC dan NTC. Di sini grafik ini menandakan NTC yang ini. Jadi kalau temperaturnya bertambah, di sini restansinya menurun. Kalau temperaturnya menurun dekat ke arah 0, maka justru restansinya naik tinggi. Jadi kerja yang berkebalikan daripada NTC ini terhadap perubahan temperatur. Sementara kalau PTC tanggapannya adalah positif. Jadi kalau di sini pada sumbu X temperaturnya naik, maka restansinya juga ikut naik. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara PTC dan NTC. Di mana yang biru tebal ini adalah PTC, sementara yang garis putus-putusnya NTC. Jadi sekali lagi pada NTC kalau temperaturnya bertambah, justru R-nya menurun. Kalau temperaturnya menurun, R-nya bertambah, naik. Pada PTC, temperatur naik, restansi ikut naik, dan sebaliknya. Bagaimana cara menyusun atau membuat suatu rangkaian? Jadi ETC ini kita gunakan pada suatu rangkaian. Nah, cara simpelnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita gunakan untuk perubahan atau mendeteksi temperatur, nah karena NTC atau PTC ini kan suatu restansi, kita bisa serikan saja dengan sebuah R. Jadi dia nanti akan menjadi suatu rangkaian pembagi tegangan antara RS ini dengan RT. RT inilah termistornya. Jadi dua R yang di seri ini, di mana salah satunya adalah termistor, jadi menjadi rangkaian pembagi tegangan. Jadi apabila temperatur pada termistornya mengalami perubahan, maka tegangan pada atau R pada termistor, kita anggap misalnya RT, itu akan berubah. Jadi kondisi di sini adalah variabel R-nya itu. Seiring perubahan temperatur di sekitarnya, maka ini akan berubah tegangan. Nah, ini cara untuk mengkonversi perubahan restansi menjadi perubahan tegangan. Perubahan temperatur menjadi perubahan restansi, dan perubahan restansi menjadi perubahan tegangan. Jadi kalau kita gunakan pada rangkaian, misalnya apalagi kalau kita mau mendeteksi berapa temperaturnya, biasanya kita ubahnya dalam bentuk tegangan. Karena sensor ini kan perubahannya restansi. Apa berubah tegangan? Nanti tujuannya adalah ketika dia sudah menjadi analog, itu harus bentuk tegangan. Nanti tinggal kita konversi dari analog ke digital. Ada komponen namanya atau IC yang mengubah dari besaran analog ke digital. Setelah jadi digital, maka kita bisa tampilkan besarannya secara digital. Dengan kita hubungkan dengan microcontroller, kita tampilkan pada LCD atau segmen. Sehingga akan tertampil suhunya berapa. Bagaimana cara kita mengetahui besaran tegangan ini? Nah, caranya sederhana dari rangkaian listrik ini. Ini rangkaian listrik dasar bahwa tegangan pada VT, dengan VT ini tegangan keluaran, tegangan pada RT. RT inilah R sensor adalah
R pada sensor dikali tegangan sumber dibagi R seri ditambah R sensor itu. R sensor ini nanti kan nggak berubah-ubah, sementara RS ini diketahui, sehingga akan diperoleh nilai besar. Cara lain untuk mengubah restansi menjadi tegangan adalah dengan cara menggunakan rangkaian penguat. Jadi sensor itu bisa diletakkan pada R umpan balik. Ini penguat, kalian masih ingat ya? Ini penguat dengan op-amp. Misalkan yang ini penguat inverting. Ini penguat inverting. Jadi di mana keluaran daripada penguat inverting ini adalah rumus dasarnya V out sama dengan tahanan RT dibagi tahanan input dikali V input. Di sini V inputnya misalnya Vref. Jadi R sensornya itu atau thermistor diletakkan pada tahanan umpan balik. Ini sebagai RF berarti. Jadi apabila RF ini berubah-ubah, maka dengan sendirinya tegangan keluaran akan berubah. Yang keluaran di sini. Nah, ini 2 kali op-amp ya, 2 kali penguatan inverting. Ini bisa dihitung. Nah, teknik lain dengan menggunakan rangkaian jembatan Weston. Nah, tentu kalian sudah pelajari rangkaian jembatan Weston ini secara teori ya, paling tidak. Jembatan rangkaian jembatan Weston ini adalah suatu rangkaian yang bekerja kesetimbangan antara lengan sebelah kiri ini dengan lengan sebelah kanan. Apabila perbandingan atau rasio R ini per R ini sama dengan R ini dan R ini, maka dia dinyatakan setimbang. Ukuran setimbangnya adalah tegangan pada titik ini dan titik ini telah 0. Bila tidak 0, maka berarti ada nilai yang keluar. Maka mula-mula agar setimbang ini diset 0 dulu, diset setimbang. Nah, di sini dipasang sensor. Ini adalah sensor thermistor. Ketika ada perubahan suhu, walaupun hanya sedikit, berubahlah R. Nah, tadi mula-mula diset setimbang. Misalnya diset R ini dengan R ini sama dan R ini dengan R ini sama. Maka memenuhi rumus kesetimbangan. Bila ini terjadi perubahan suhu pada sensor ini, maka berubahlah nilai R ini sehingga R ini nilainya tidak sama lagi dengan R atas. Karena tidak sama, maka tidak setimbang. Sehingga pada titik ini dan ini muncul tegangan kecil dengan misalkan berapa 0,026 volt atau 0,001 volt kecil. Nah, karena perubahan tegangan di sini relatif kecil biasanya, maka perlu dia digunakan tambahan penguat sini. Nah, untuk dikuatkan sehingga pada keluaran ini akan nanti dihasilkan tegangan. Nah, jadi ini satu cara untuk mengubah perubahan restansi jadi perubahan tegangan. Bisa dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan tadi, dan bisa juga dengan menggunakan rangkaian jembatan Weston. Nah, secara umum bagaimana membedakan antara PTC dan NTC? Kalian bisa lihat di sini sudah jelas ditulis bahwa pada NTC itu koefisien suhunya negatif dan PTC positif. Bahannya itu berbeda ya, ada yang sebagian senyawanya ada yang sama, tapi umumnya berbeda di sini. Perbedaan lain adalah pada kisaran suhu. Jadi NTC dia mampu baca mulai dari suhu minus 55 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Sementara kalau PTC cenderung dia pada suhu positif aja, yaitu suhu 60 derajat Celcius sampai dengan 120. Jadi bagaimana untuk kalau kita menggunakan suhu rendah? Nah, lebih tepat kita gunakan NTC. Misalkan kita mau baca suhu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Kita tidak bisa gunakan ini, kita lebih tepat menggunakan NTC. Nah, ini contoh NTC dan PTC. Contoh ini adalah contoh
yang dipakai di industri. Nah, di industri skala pembacaan suhunya sangat tinggi biasanya. Ada yang lebih dari sekedar yang ditampilkan di sini. Ini lebih dari sekedar suhu ini, ada spesifikasi yang lebih ini. Maka ini bentuknya dia menggunakan tambahan logam di sini untuk mampu membaca pada temperatur yang lebih tinggi. Jadi ini biasanya standar industri. Kalau yang bukan standar industri biasanya NTC itu bentuknya seperti komponen biasa, seperti kapasitor. Jadi untuk suhu yang lebih rendah, misalkan di bawah 100 derajat Celcius. Kemudian di sini kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat di sini. Beberapa kelebihan dan juga ada kekurangan. Apa aplikasi termistor? Banyak aplikasi termistor, khususnya pada peralatan-peralatan listrik rumah tangga. Jadi alat-alat seperti AC, pendingin ruangan, dan lemari es, nah itu menggunakan termistor untuk membaca suhunya. Jadi kadang-kadang kalau kulkas itu bahkan ditampilkan temperaturnya di depannya itu, misalkan seperti freezer yang besar-besar itu ada tampilan suhu kulkasnya dan suhu freezernya. Itu agar mampu baca itu dia menggunakan termistor. Kemudian juga alat-alat seperti microwave, oven listrik itu juga menggunakan termistor. Pada otomotif juga digunakan untuk mengukur temperatur oli dan cairan pendingin di mobil atau truk. Itu juga digunakan termistor. Kemudian perlindungan sirkuit, misalnya pada perlindungan lonjakan arus listrik. Nah, ini juga digunakan untuk mencegah lonjakan arus listrik atau penggunaan beban lebih. Kalau kemarin kita bahasnya pada bimetal, itu logam yang digunakan itu untuk membatasi temperatur yang terlalu tinggi. Jadi sifatnya digunakan pemuaian. Tapi kalau di sini sifat yang digunakan adalah perubahan restansinya. Ketika lonjakan arus sangat tinggi itu kan temperatur naik. Nah, pada temperatur naik itu restansinya berubah. Misalkan PTC, restansinya akan tinggi, itu besarnya restansi itu misalnya menjadi satu saklar ya. Saklar yang sifatnya bukan pemutus begitu on off, tapi membatasi arus. Bila tekanan naik menjadi tak hingga, itu kan menjadi menghambat arus sehingga memutuskan. Jadi akan melindungi sirkuit atau rangkaian setelahnya. Itu fungsi. Kemudian fungsi lain adalah mengukur konduktivitas termal listrik. Dan juga ada beberapa manfaat lain, khususnya di industri juga digunakan termistor. Tapi penggunaan di industri pun bukan untuk suhu atau temperatur yang besar-besar sekali. Jadi kalau misalkan temperaturnya di atas 500 derajat Celcius, di atas 300, itu tidak mampu dibaca oleh termistor. Dia cenderung nanti menggunakan sensor temperatur yang lain. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang termistor sensor suhu yang lain. Demikian bahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.